Ya, memasuki akhir pekan, sampai detik ini saya belum mendapatkan informasi terkait dengan data non-farm payroll yang seharusnya rilis malam nanti atau misalkan di minggu pertama, ya awal bulan. Tapi ternyata sampai detik ini saya belum mendapatkan informasi dari BLS. Jadi kemungkinannya adalah mirip dengan waktu kita melihat di awal shutdown itu diumumkan, yaitu di hari Jumatnya, sama sekali tidak ada rilis data non-farm payroll. So ini juga tergambarkan dari data tadi malam, kita sama sekali tidak dapatkan data jobless claim. Jadi artinya apapun yang Anda lihat dalam economic calendar, kalau itu mencantumkan data non-farm payroll, kemungkinan kita bisa skip karena itu belum tentu akan rilis. Oke, yang perlu saya ingatkan di sini adalah beberapa perkembangan terbaru terkait dengan data-data tenaga kerja yang bisa jadi ini adalah gambaran terbaru terkait dengan ekonomi Amerika. Walaupun yang kenyataannya adalah mereka masih tetap berseteru, masih tetap berdebat kira-kira mana yang lebih didulukan, apakah terkait dengan inflasinya atau lebih kepada pasar tenaga kerja. Ini ada alasannya. So, faktor penggerak market yang pertama datang dari masalah layoff atau job cuts atau kita kenal dengan PHK atau dirumahkannya beberapa pekerja. Nah, tentunya ini hal yang tidak terlalu menyenangkan bagi masyarakat ataupun bagi ekonomi Amerika tentunya. Ini kaitannya dengan jumlah PHK yang ternyata mengalami peningkatan, bahkan dikatakan mendekati level yang biasanya hanya terlihat menjelang awal-awal resesi ekonomi. Apakah ini berarti tanda-tanda resesi itu akan muncul atau justru kembali terbantahkan? Yang jelas, kalau lihat dari data-data yang sebelumnya itu memang dikatakan seperti demikian. Tapi untuk realitasnya ke depan, mungkin kita masih tetap butuh data lebih lanjut sehingga akhirnya bisa mengindikasikan apakah Powell dan kawan-kawan bisa untuk melanjutkan pemangkasan tersebut di tahun depan atau tidak. Kemudian terkait dengan BOE meeting yang tadi malam sempat diumumkan, yaitu suku bunga tetap dipertahankan, tapi voting MPC-nya yang cukup menarik adalah cukup ketat, ada 5-4 orang yang kecenderungannya mendukung pada pemangkasan suku bunga. Artinya ini kecenderungannya oke, mereka menunda untuk penurunan suku bunga tadi malam, tapi at least itu masih tetap membuka pintu untuk peluang pemangkasan tersebut di bulan Desember. Nah, kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan para pejabat Fed yang kembali terpecah. Saya rasa kali ini bisa dikategorikan cukup mendalam ya, atau cukup tajam karena pola pikir ataupun mindset mereka juga sangat-sangat secara argumen memang dibenarkan. Jadi ada beberapa yang lebih menyoroti kepala inflasi, sementara yang lainnya lebih kecenderungannya adalah ke pasar tenaga kerja. Tapi apakah ini akan memberikan indikasi yang tepat untuk ke depan, yaitu di bulan Desember akan melakukan cut rate atau tidak, itu menjadi tanda tanya besar bagi para pelaku pasar. Oke, kita perhatikan dari sini data dari BOE menunjukkan adalah mereka menahan tingkat suku bunga sampai detik ini belum ada tanda-tanda mereka akan lakukan, tapi juga teringat lagi dengan pola yang dilakukan oleh Bank Sentral Inggris ini. Jadi menurut informasi ataupun riwayatnya, kalau kita perhatikan dari setiap perilaku ataupun kebijakan yang diputuskan, mereka hanya mengubah satu kali dalam satu kuartal. Jadi kalau misalkan inilah kuartal ketiga, maka mereka mungkin akan melakukan itu antara di pertama atau di bulan ketiganya. Kalau sekarang ini karena kita sudah memasuki kuartal keempat, maka proyeksinya kemarin di bulan September jelas kita tidak dapatkan pemangkasan. Dan September masih masuk ke dalam kuartal ketiga. Nah, berarti kuartal keempat ini dimulai dari bulan Oktober, November, dan akhirnya Desember. Berarti kalau misalkan Oktober tidak ada agenda pertemuan, sementara November kemarin, dan ternyata itu skip, berarti mau tidak mau yang akan dilakukan oleh BOE itu kemungkinan akan cut rate di bulan Desember. Nah, kenyataannya adalah dari 4-5, 4 orang yang mendukung pemangkasan 25 basis point yaitu Biden, Ramstein, dan juga Taylor dan Dingra. Dingra dan Taylor itulah yang selalu konsisten dalam at least di pertemuan terakhir ya, mereka mendukung untuk pemangkasan 25 basis point, tapi sayangnya mayoritas memilih untuk tidak menurunkan suku bunga. Nah, sementara bagaimana dengan sikap dari BOE secara keseluruhan? Mereka masih mencatat terkait dengan inflasi sebetulnya sudah mencapai puncaknya, sehingga akhirnya mereka melihat proses disinflasi sedang berlangsung. Ingat, disinflasi berarti inflasi yang relatif sudah mulai relatif lunak atau relatif merendah. Nah, bagaimana dengan sikap dari Gubernur BOE, Andrew Bailey? Sama, sebenarnya dari 4-5 tersebut, salah satunya mungkin kalau kita kategorikan penentunya adalah sang ketua atau gubernur, maka dia berada di tengah-tengah. Dan ya, Andrew Bailey setidaknya melihat dari suara mayoritas, mereka cenderung untuk memilih tunggu dulu. Mereka memastikan terlebih dulu data-data yang masuk, dan termasuk juga kemungkinannya adalah terkait dengan laporan anggaran musim gugur dari Rachel Reeves atau Menteri Keuangan Inggris. Jadi saya rasa ini balik lagi dengan apa yang kemarin kita bahas.
kemungkinannya pound sterling punya kesempatan untuk turun sebelum pengumuman diumumkan, tapi setelah itu dia akan rebound karena market sudah already anticipate sepenuhnya ya. Jadi sepenuhnya sudah diantisipasi, itu sebabnya kenapa dia mulai kenaikan. Walaupun kita lihat ada hal yang menjanjikan di sini, MPC vote yang cukup ketat 5-4. Berarti kalau gitu siap-siap saja. Dalam sisa waktu 1,5 bulan ke depan, berarti di bulan Desember itu akan terjadi pemangkasan dari BOE, dan itu hampir bisa dipastikan terjadi 25 basis point. Nah, sementara itu kalau misalkan kita perhatikan dari pergerakan sementara untuk saat ini, kemungkinan dia relatif kuat secara teknis karena dia oversold, kemudian juga diuntungkan dari pelemahan US dollar sejak tadi malam. Nah, sementara itu dari Amerika muncul dengan data yang mungkin tidak pernah kita publish ataupun tidak pernah kita bahas secara detail, tapi dikarenakan juga shutdown ini masih tetap berlangsung, sehingga akhirnya mereka mencari mungkin semacam komponen yang bisa dicerna ataupun bisa dibaca untuk potensi keputusan kebijakan moneter berikutnya. Nah, dalam hal ini adalah data layoff atau data PHK. Ternyata data PHK di bulan Oktober itu mengalami lonjakan sampai ke 153.000 orang. Dan secara keseluruhan ini mencatatkan kenaikan tajam dibandingkan di bulan yang sama tahun yang lalu, yaitu berarti di Oktober 2024. Dan ternyata secara total keseluruhan untuk 2025 saja dari sejak Januari sampai ke bulan Oktober itu tercatat sudah 1 juta orang. Dan ternyata secara realita juga riwayat menunjukkan bahwa ini mengindikasikan tingkat PHK yang mendekati level tertinggi yang biasanya cuma bisa dilihat itu saat terjadinya resesi. Ya, ini cukup menarik karena mereka menyebutkan resesi. Mungkin kita akan lihat dari sisi pandangan lain, yaitu gubernur Fed ataupun para pejabat Fed yang kecenderungannya mereka berdiskusi dan juga masih tetap berdebat. Kira-kira pasar tenaga kerja ini sehat atau memang ada kemungkinan dia mengarah kepada tingkat pengangguran yang lebih besar. Ada beberapa pernyataan yang mungkin bisa dikategorikan sebagai petunjuk, tapi juga bisa dikategorikan mereka mungkin masih tetap terbuka ataupun masih tetap berdebat untuk penting atau tidaknya memangkas di bulan Desember. Oke, alasan yang sederhana dari data pemberi kerja itu adalah kaitannya dengan bahwa mereka melihat pembiayaan yang lebih tinggi dan juga adanya ketidakpastian ekonomi, sehingga akhirnya memutuskan untuk berhati-hati dalam merekrut ataupun melakukan perekrutan tenaga kerja. Nah, terlihat dari sini dari beberapa pejabat Fed yang ternyata terpecah. Stephen Mnuchin jelas dia ada di kubunya Donald Trump, dia juga orang Donald Trump, yang otomatis kita tidak perlu terlalu kaget kalau misalkan dia mendukung untuk pemangkasan agresif 50 basis point. Tapi pada dasarnya dari sejak pertemuan September pun, awal dia mengikuti FOMC meeting, voting dia selalu yang paling berbeda sendiri, yaitu di saat yang lain hanya mendukung 25 basis point, dia sendiri yang mendukung 50 basis point, dan itu konsisten sampai tadi malam. Artinya kalau misalnya kita lihat dari posisi ini, kelihatannya kita anggap Mnuchin ini sebagai orang yang ya bisa dikategorikan paling dovish untuk saat ini. Tapi jangan salah, bukan hanya Mnuchin, melainkan juga ada Daly, kemudian juga Bowman, kemudian ada Waller, yang kecenderungannya adalah mereka tetap pada sisi dovish. Cuman bedanya mereka tidak menganjurkan 50 basis point ataupun lebih, mereka hanya menganjurkan sekitar 25 basis point. Nah, di sisi lain yang akan saya soroti di sini adalah pernyataan dari Hammack dan juga Goolsbee. Keduanya kecenderungannya memang tidak mengindikasikan berpihak ke salah satu, tapi kalau lihat dari statement-statementnya, kecenderungannya Hammack atau Beth Hammack itu lebih kecenderungan kepada sisi hawkish. Jadi dia tidak mau untuk melakukan pemangkasan dan menurut dia harus tetap dipertahankan moderat dan juga resistif. Dan yang paling memungkinkan untuk dia adalah bahwa tahun depan pun kalau tidak terlihat inflasi turun, maka dia prediksikan harusnya suku bunga akan tetap. Dan ujung-ujungnya inflasi kemungkinan diperkirakan akan turun ke target 2% itu setelah 2 atau 3 tahunan. Ya berarti mereka mungkin memperkirakan di tahun 2027 ataupun 2028. Nah, satu sisi dia menekankan kepada inflasi daripada pasar tenaga kerja. Di lain sisi kita melihat ada kondisi di mana Goolsbee yang pernah kita kenal sebagai sosok yang relatif dovish setiap dalam pandangannya, ternyata dalam 2 bulan terakhir atau 2 pertemuan terakhir kecenderungannya sedikit bergeser ke sisi tengah. Kalau saya bilang ini netral, tapi beberapa mungkin menafsirkannya dia hawkish. Tapi dia pribadi, dia tidak mau dikatakan sebagai sisi yang hawkish, melainkan dia hanya bersikap hati-hati. So, kita simpulkan saja bahwa ini adalah sikap hati-hati yang relatif menunjukkan sisi yang relatif netral.
So, kata Gosby, dia mengatakan bahwa saya enggan untuk melanjutkan pemangkasan atau siklus pemangkasan ini kalau tanpa ada data yang menunjukkan inflasi tersebut memang turun. Jadi dia tidak mau untuk mendukung apapun terkait dengan suku bunga kalau dikaitkan dengan inflasi yang tidak jelas. Data yang tidak jelas ini dikaitkan juga dengan shutdown karena sampai detik ini kita nggak dapatkan data CPI. Dan dia tekankan lebih lanjut bahwa kalau misalkan sampai pertemuan atau mendekati pertemuan FOMC Desember, yaitu tanggal 17 Desember, ternyata kita tidak dapatkan data CPI, maka skip. Dia tidak dukung untuk penurunan suku bunga. So, ya mungkin dia bisa bergeser ke sisi hawkish kalau misalkan tidak dapat data CPI. Tapi pada dasarnya dia juga setuju bahwa dia sedang melihat juga posisi dari pasar tenaga kerja. Nah, hanya saja dari sisi ekonomi, menurut dia masih tetap kuat dan tidak melihat ada tanda-tanda ke arah resesi, melainkan tanda-tanda yang kecenderungannya mengarah ke ketidakpastian. Jadi cukup menarik ya, dari pernyataan-pernyataan ini, kita mungkin bisa simpulkan masih ada argumen ataupun perdebatan di antara para pejabat bank sentral, sehingga sampai ke bulan Desember nanti, ini akan sangat dinantikan oleh para pelaku pasar. Nah, terakhir adalah dari preview bank. Setelah beberapa pernyataan ataupun beberapa pidato dari pejabat bank, sekarang kita lihat dari beberapa bank besar yang menunjukkan proyeksi mereka. Ini kaitannya dengan BOE meeting kemarin. Nomura mengatakan bahwa awalnya mereka memperkirakan cut rate itu akan terjadi tadi malam. Tapi akhirnya setelah melihat kenyataan itu tidak diberlakukan oleh BOE, mereka bergeser ke sisi bulan Desember. Dan yang kedua kalinya itu kemungkinan di 2026, somewhere between Februari ataupun bahkan mungkin di bulan Maret. Tapi yang jelas target suku bunga mereka tidak berubah, yaitu 3,5%, yang berarti menandakan pula bahwa mungkin tahun depan hanya tetap satu kali, tidak berkali-kali. Nah, di sisi lain JP Morgan mengatakan hal yang sesuatu yang cukup menarik terkait dengan pasar saham Amerika atau indeks saham Amerika, yaitu kaitannya dengan S&P 500. Oke, yang dia sorot atau yang dia tonjolkan adalah data makro yang relatif lebih tangguh dan juga laporan earning atau kinerja laba korporasi yang relatif kuat, sehingga dia akan sedikit mengabaikan terkait dengan valuasi yang tinggi. Jadi bagi mereka tidak melihat ada alasan bahwa harga saham ataupun indeks saham akan relatif terjun bebas dikarenakan valuasi yang tinggi, melainkan mereka justru melihat ini adalah kesempatan untuk tetap melakukan buy on dip atau beli di harga murah saat pasar tersebut koreksi. Nah, pasar bullishnya menurut mereka masih tetap utuh, sehingga kalaupun setiap ada pasar koreksi, mereka lebih menyarankan kepada investor untuk ini adalah peluang sebagai peluang beli sampai ke tahun 2026. Alasannya adalah pertumbuhan yang tetap solid, lalu kemudian juga laba yang kuat. Nah, yang menariknya adalah dari pernyataannya, mereka memproyeksikan bahwa S&P 500 bisa tembus lewat di atas 7.000 dalam waktu dekat. Kalau Anda ingat proyeksi yang sempat kami sampaikan dari sejak Jackson Hole Symposium Talk Show di bulan Agustus yang lalu, S&P 500 kita targetkan adalah 7.400, dan juga saya kembali mengulas kemarin di hari Senin, kita sudah sempat lihat reviewnya bahwa V bottom ataupun V pattern di grafik weekly dari S&P 500 itu juga sudah pecah dari sejak bulan Juni, sudah tembus neckline sejak bulan Juni, sehingga proyeksi target kita adalah 7.400. So, kita akan lihat nanti, bahas lebih lanjut dan kita ulang lagi terkait dengan proyeksi ini. Apakah ini masih tetap dalam hal yang sangat memungkinkan seperti yang dikatakan oleh JP Morgan, atau kita punya kesempatan lain, yaitu kaitannya dengan penurunan yang mungkin kita kategorikan jauh lebih besar. Nah, mungkin nanti kita di live streaming akan membahas hal tersebut. Oke, untuk hari ini data ekonomi terlihat seperti demikian, bahwa hari ini bisa dipastikan kita tidak melihat sama sekali data non-farm payroll. Jadi pada dasarnya yang kita perhatikan di sini adalah data-data seperti Michigan Consumer Sentiment ataupun Michigan Inflation Expectation di jam 10 malam, dilanjutkan dengan beberapa pejabat bank, yaitu dari ECB ataupun dari MPC, termasuk data nanti malam di jam 23 itulah dari Inflation Expectation dari New York Fed. So, beberapa data ini harusnya tidak memberikan respon ataupun tindak lanjut ataupun pergerakan yang signifikan ya. Tapi mungkin kita akan mendapatkan ini sebagai tanda-tanda bahwa kemungkinan kita akan mendapatkan indikasi apakah ada perubahan sentimen di akhir pekan apa tidak. Yang jelas teman-teman, sekedar mengingatkan kembali, minggu depan belum juga tentu ada data CPI. So, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yang jelas, market sampai saat ini masih mencatat adanya ketidakpastian dari sisi kebijakan moneter ataupun kebijakan ekonomi.